Tiba di Lombok Praya, saya dijemput oleh pemandu kami, Agam. Kami pun menuju Sembalun dengan lama perjalanan sekitar 2,5 jam dari Bandara Praya via Mataram. Tibalah saya di Sembalun sekitar pukul 4 sore. Desa ini terletak di kaki Gunung Rinjani. Perut terasa tidak enak. Lalu saya pergi ke klinik untuk ke dokter sekaligus cek kesehatan. Klinik ini dibangun oleh Dr. Chandra yang juga seorang pendaki kawakan. Yang mana? Yang pulang sana. Oh, oke. Ya udah cek kesehatan. Terus hari ini saya diare. Jadi dikasih obat biar di atas nggak murus-murus. Oke, balik ke penginapan. Lokasi penginapan tidak jauh dari kantor pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani. Ini suasana di halaman penginapan. Halamannya luas dan terdapat beberapa cottage. Ya, saya sudah tiba di Sembalun, titik daki untuk menuju ke Gunung Rinjani. Nah, saya memang biasanya kalau mendaki itu tidak langsung hari ini tiba, besoknya mendaki. Tidak seperti itu. Tapi saya kasih waktu 1 hari untuk istirahat. Dan seperti tadi, kalau misalnya saya ada keluhan sakit, itu bisa siap-siap dulu. Nah, waktu 1 hari ini juga saya pakai untuk persiapan, seperti misalnya packing, dan kalau ada yang kurang dan lain-lain, kalau perlu beli obat lagi atau ada yang saya kelupaan, itu bisa saya persiapkan di hari ini. Jadi hari ini cuma santai-santai aja. Selamat pagi, ya ini udah hari kita mendaki dan di belakang dari penginapan kita itu kelihatan Gunung Rinjani di belakang sana. Nah, kita sekarang mau makan, terus habis itu kita jalan. Mobil pick up dan Agam sudah menunggu. Ini grup kami, AC, Shiva, dan Vini. Kami lalu mampir ke kantor pengelola. Setelah mendaftarkan diri di sini, kami pun berangkat menuju kandang sapi atau pintu rimba. Dari kejauhan tampak puncak Rinjani yang indah. Setelah sekitar 30 menit tibalah kami di kandang sapi. Banyak mobil lain di sini yang menandakan banyaknya pendaki yang naik.
Kami lalu tiba di pos 2. Oke, kita curi start tadi, naik ojek dari kandang sapi sampai ke pos 2. Istirahat sebentar di sini. Capek habis naik ojek. Kami menikmati suasana di pos 2 tempat orang-orang bersiap menuju pos selanjutnya. Kami juga menikmati sepiring pisang goreng sebelum melanjutkan perjalanan. Ini Hercules, pemandu kedua kami. Vini dan Shiva mencuri kesempatan dengan berfoto. Setelah itu kami memulai pendakian. Ya udah, kita mau jalan sekarang menuju ke pos 3 untuk makan siang. Wow. Kiri kanan jalur merupakan padang ilalang terbuka, sehingga kami dapat menikmati pemandangan lepas. Kami berhenti sejenak untuk minum, sambil melihat pemandangan di bawah lembah di tepi jurang. Lumayan ngos-ngosan. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam, kami tiba di pos 3. Ada seorang bapak yang menganggap saya kepala sekolah Shiva. Bukan, ini waktu itu satu organisasi di alumni kuliah. Pak. Mari, Pak. Ya udah sampai pos 3. Sekarang kita mau makan dulu sebelum lanjut ke pos berikutnya. Tadi jalannya ya lumayan nanjak, tapi manageable lah. Di pos 4 ini kami menyantap nasi bungkus yang disiapkan Agam dari bawah. Makan dulu. Ini isinya, kita lihat isinya apa. Nasi bungkus pakai telur, tahu. Oh, ayam sama tahu. Ayam sama telur. Oh, ayam sama, oh telur. Ayam sama telur. Makan dulu ya. Kami juga diberi pencuci mulut berupa buah nanas. Meja pun dibuka untuk kenyamanan kami. Kami menempati tempat semacam gazebo untuk beristirahat sehingga agak sedikit private. Setelah selesai makan, kami berjalan kembali menuju pos berikutnya. Saya dikebut oleh porter perkasa Gunung Rinjani. Ini dari pos 3 ke pos 4. Jalanannya dari tadi nanjak terus. Istirahat beberapa kali buat minum. Tapi pemandangannya oke banget. Cuma sayang tutup kabut. Kami tidak sendirian. Ada banyak pendaki juga yang berjalan hari itu. Saya tertinggal oleh kelompok dan berjalan paling belakang. Terlihat porter-porter dan Hercules berjalan mendahului saya. Setelah 2,5 jam kami tiba di pos 4 atau Cemara Siu. Di sini terdapat warung dan ramai pendaki. Saat ini memang musim pendakian. Ya udah di pos 4 sekarang, istirahat sebentar di sini.
Tadi jalannya cukup terjal, jadi kita istirahat sebentar di sini sebelum lanjut ke Pelawangan. Kecamatan mana yang kayak gimana ya? Saya menyukai pemandangan di pos 4. Lembah dan bukit terlihat menghijau di balik kabut dan udara mulai terasa dingin. Sinyal telepon genggam hanya ada di titik-titik tertentu. Setelah istirahat cukup, kami mendaki lagi dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Di beberapa tempat, saya harus beristirahat sejenak. Dari kejauhan mulai tampak puncak Rinjani. Terlihat udara cerah di atas. Kabut menyelimuti perjalanan kami. Semangat. Banyaknya pendaki di sepanjang jalur membuat saya tidak merasa sendirian meski tertinggal dari anggota kelompok. Di satu titik, saya harus menaiki tangga yang curam. Saya beberapa kali harus beristirahat untuk minum. Lagi istirahat dulu, ditemenin Andri tuh. Ya, sebentar lagi nyampe Pelawangan. Cuacanya berkabut, jadi nggak bisa lihat puncak Rinjani lagi. Tapi so far so good. Lajunya juga pelan tapi pasti. Terus tanjakannya tadi agak berpasir, jadi pelan-pelan. Lama berselang tibalah saya di pos 5 atau yang terkenal dengan sebutan Pelawangan. Puluhan tenda terlihat memadati Pelawangan. Perlahan kami mulai mencari tenda kami. Ternyata tenda dibangun di tempat paling ujung agar dekat dengan mata air. Sampai Pelawangan. Ini tenda kami, cukup untuk 4 orang, dilengkapi dengan teras di tengahnya. Agak memastikan agar semua merasa nyaman. Ya, kita udah sampai di Pelawangan di ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Tenda udah didirikan sama porter, ya enak kan? Dan kita sekarang lagi nunggu untuk makan malam sebelum nanti kita naik ke summit. Dari tempat kami berkemah, belum terlihat Danau Segara Anak karena tertutup awan. Namun pemandangannya tetap mempesona. Saya terharu karena bisa melihat keindahan alam ini untuk kedua kalinya. Ini puncak Rinjani, terlihat kecil dari tempat saya berdiri. Kami berkumpul di depan tenda, lengkap dengan meja dan kursi, sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan ini. Ini suasana yang indah, ditambah dengan mempesonanya matahari terbenam yang terlihat jelas dari Pelawangan. Malam mulai merasuk dan udara mulai terasa lebih dingin. Sambil menunggu makan malam, kami memanfaatkan cahaya matahari terbenam untuk berfoto. Dari kejauhan terlihat puncak Gunung Agung di Bali. Ini para porter yang menyiapkan makanan kami. Salut pada mereka. Dari kejauhan terlihat tenda-tenda ibarat titik-titik kecil berwarna-warni dan desa Sembalun.
Saat makanan siap, lengkap dengan nasi dan sup ayam, kami langsung melahapnya. Ya udah makan malam, terus tadi udah di briefing sama Hercules, guide kita yang satu lagi. Jadi kita malam ini bangun jam 12 malam, terus siap-siap untuk ke summit sekitar jam 12.30. Doain ya. Ya sekarang jam 1 malam kira-kira, kita lagi makan. Tadi bangun jam 12, terus kita langsung siap-siap untuk naik ke puncak. Nah, diperkirakan waktunya itu sekitar 2-3 jam kalau normal. Mungkin kalau saya sekitar 3-4 jam lah, insya Allah. Karena medan di summit berpasir dan saya pernah gagal karena tidak memakai perlengkapan yang pas, maka kali ini saya siap dengan gaiter, semacam pelapis tungkai kaki agar pasir tidak masuk ke sepatu. Dah siap. Dari kejauhan terlihat cahaya lampu para pendaki yang berjalan menuju puncak. Jalur lumayan sulit karena berpasir, sehingga licin dan pendakian dilakukan di malam hari. Jadi saya harus berhati-hati agar tidak terpeleset. Matahari terbit mulai terlihat nun jauh di sana. Membuat saya lega karena hari mulai terang. Danau Segara Anak mulai terlihat dengan jelas. Tak heran jika Rinjani menjadi favorit pendaki karena memang pemandangannya sangat memanjakan mata. Ya udah kelihatan puncak Rinjani. Jangan salah, masih 2 jam lagi. Ini adalah medan terberat yang sering disebut dengan letter E. Berbatu dan berpasir. Naik 2 langkah, turun 3 langkah. Matahari semakin tinggi dan udara mulai terasa hangat meski angin kencang menerpa tubuh saya. Pelan namun pasti saya mulai berjalan. Dan akhirnya meski terlambat 1 jam dari anggota kelompok yang lain, saya berhasil mencapai puncak Rinjani. Rasanya tak terbayangkan. Kali kedua ini saya akhirnya berhasil. Oke, udah sampai di puncak Rinjani. Ya begini suasananya. Akhirnya nyampe juga setelah 2 kali nyoba. Yang pertama gagal, yang kedua I made it. Oke. Tentu saja momen yang bagi saya bersejarah ini saya abadikan lewat lensa. I made it. What's up? What's up, man? What's up? Setelah puas menikmati pemandangan, kami pun turun. Dan demikian kisah perjalanan saya mendaki Rinjani untuk kedua kalinya. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe.